Manis mana sama duren? Ya, durennya nggak ada, Bu. Ibu ngomong itu, Ibu. Iya Ustadz, Minta tisu. Kelas berapa itu, Pak? Ya Allah. Mohon maaf, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, sahabat religi, salam jumpa kembali dengan podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran bersama saya Tri Idayana di episode ke-6. Episode ini termasuk episode yang spesial karena kita kedatangan seseorang yang spesial, seorang penyuluh agama Islam non-PNS yang berasal dari jauh di ujung sana, di salah satu kepulauan di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Pulau Pahawang. Apa kabar Pak Effendi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Kayaknya seger. Ya, seger lah. Alhamdulillah. Agak dingin kayak gini. Tadi dari sana jam berapa? Jam 7:30. 7:30. Terus naik apa? Naik kapal motor. Bawa motor pula. Bawa motor juga? Motor motor darat. Motor darat. Terus motornya? Dinaikkan ke kapal. Naik ke kapal. Bapak naik ke motornya? Ke kapal. Oh enggak ya. Baik, jam 7:30. Tapi setiap hari ada itu kapal yang dari Pulau Pahawang ke mana, Pak? Ke Ketapang. Ke Ketapang ada terus? Ada setiap hari. Cuman rutenya kalau dari Ketapang, dari Pahawang ke Ketapang itu pagi. Pagi. Nanti pulang Johor. Pulang Johor. Iya. Terus nanti ini pulangnya ada kapal nggak? Insya Allah ada, tinggal keberaniannya kita. Oh, kalau nggak ada gimana? Ya minap lah banyak saudara. Oh, nginep ya. Aduh, begitu perjuangannya ya, luar biasa. Dari Pelabuhan Ketapang ke kantor Kemenak naik motor ya tadi naik ya? Motor, naik motor. Ya. Lancar ya perjalanan? Ya, lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Effendi ini penyuluh dari Pulau Pahawang. Pulau Pahawang, emang berapa sih jumlah penduduknya? Jumlah penduduk Pulau Pahawang tercatat di 2020 itu sekitar kurang lebih 1.558 jiwa. 1.558 jiwa. Itu catatan jiwa. 2020. Ya tambahlah sedikit gitu mungkin. Itu sudah merupakan satu desa tersendiri ya? Satu desa tersendiri. Berarti ada kepala desanya juga? Ada kepala desanya. Oh begitu. Listrik ada nggak di Pulau Pahawang? Alhamdulillah sudah ada sejak 2020. PLN. Oh PLN ada. Jadi kalau jaringan telekomunikasi? Ya, alhamdulillah ada. Berarti bisa terus komunikasi lah ya. Insyaallah internet bisa. Ada ya. Ada wifi juga ada. Ada, berarti masih bisa koordinasi walaupun berada di kepulauan. Kalau masjid ada berapa Pak di Pulau Pahawang? Ada 4 masjid. Ada 4 masjid. Yang ada di 4 dusun. 4 dusun. Memang di Desa Pahawang terdapat 4 dusun ya? 6 dusun. 6 dusun, ada 4 masjid. 3 musola. 3 musola. Kalau TPA? 4. 4. Terus anak-anak pada belajar di TPA enggak? Ya wajib itu mah. Wajib ya? Ya harus. Ya. Kalau penyuluh agama yang di Pulau Pahawang ada berapa orang? 1 orang. 1 orang. Ya. Hanya seorang M. Effendi saja. Ya. Terus kalau kehidupan keagamaan di Pulau Pahawang gimana Pak? Tentang kegiatan keagamaan ya alhamdulillah. Cuman jujur Pulau Pahawang itu karena memang sebagai destinasi wisata dan itu identik dengan sesuatu hal yang agak berseberangan. Waktu itu saya pun pernah ngomong dan minta dari Kemenag ini mohon untuk dipantau secara lebih untuk Pulau Pahawang gitu kan, karena itu memang destinasi wisata dan identik dengan apa sih kalau wisata itu kan. Tapi kalau kegiatan keagamaan jalan Bu, ada majelis taklim. Majelis taklim. Yeah. Majelis taklim ada berapa Pak? Majelis taklim itu setiap dusun ada. Setiap dusun ada. Setiap dusun. Pengajiannya pagi, siang, sore, malam? Itu kalau majelis taklim itu setelah zuhur. Setelah zuhur. Ibu-ibu gimana? Antusias? Ya ibu-ibu ya bicara antusias
gimana ya, ada aja, cuman karena ya benturan dengan wisata ini, bahkan jujur saya sendiri merasa agak kecolongan ketika ada jamaah yang memang pindah ke wisata dan itu meninggalkan pengajian. Oh, seperti itu. Dan itu memang membutuhkan tantangan yang luar biasa, Bu. Oke. Pengajiannya ada ibu-ibu, bapak-bapak ada tidak? Bahkan termasuk Risma ada. Risma ada, bapak-bapak juga ada ya. Alhamdulillah, berarti kegiatan keagamaan di Pulau Pahawang termasuk makmur. Amin, amin, amin. Bapak kan ini sebagai salah satu pulau yang menjadi tujuan wisata di Provinsi Lampung, pekerjaan utama penduduk di Pulau Pahawang apa, Pak? Pekerjaan utama sekarang ini sekitar 70% di wisata dan yang berhubungan dengan wisata. Wisata itu maksudnya gimana? Mereka apa? Buka objek wisata atau punya penginapan homestay atau bagaimana gitu? Di antaranya mereka punya homestay atau mengurus villa, bahkan ada yang punya villa, membikin banyak spot gitu kan. Spot maksudnya tempat untuk tujuan wisata. Tujuan wisata. Oh, begitu. Terus ada untuk antar jemput, wisata pula gitu kan. Iya. Nelayan ada? Nelayan ada. Tapi banyak? Enggak, sekarang itu nelayan paling jaring, kalau untuk mancing itu paling cumi gitu dong. Nah, Pak Effendi, kan ini tadi memang karakter Pulau Pahawang ini sebagai pulau wisata, tentu kan sebagai penyuluh agama ini punya kiat khusus nih, ada trik-trik khusus bagaimana nih penduduk kami yang memang aktif di sektor pariwisata tapi ngajinya tetap jalan gitu, gimana? Oh, itu diantaranya lihat curi gelanggang. Curi gelanggang, wow, arena. Kalau memang hari Jumat, Sabtu, Minggu mereka sudah sibuk di wisata. Iya. Makanya diambilnya dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Oh, pokoknya nggak ketemu dengan akhir pekan atau weekend. Iya, gitu. Karena itu pas rame-ramenya penduduk, untuk melayani tamu. Iya. Jadi kalau Rabu, Kamis, Jumat ya kebanyakan ya. Nah, dari curi gelanggang itu tadi di Rabu, Kamis, Jumat kegiatannya apa aja? Ya pengajian ibu-ibu itu. Gitu. Dalam pengajian apa aja kita yang kita berikan kepada mereka? Ya sekemampuan kita, dan memang itu dibutuhkan untuk oleh ibu-ibu di setiap harinya gitu kan. Nggak sampai urusan yang luar gitu kan, ya terutama tentang sesuai dengan apa yang saya bidangi, itu di rumah tangga sakinah terutama gitu. Rumah tangga sakinah. Terus bagaimana mungkin ya penduduk di sana walaupun aktif di sektor pariwisata tapi tetap masih mau ngaji. Itu mungkin ya Pak Effendi ya. Pak Effendi kalau di Pahawang memang tinggal dari kecil atau bagaimana? Kelahiran di sana saya, Bu. Sudah, putra asli Pulau Pahawang ya. Emang lahir tahun berapa? 72. Oh, masih muda ya. Kata orang tua tapi, Bu. Kata orang tua. Tapi tahun 72 mungkin dulu tidak semaju sekarang ya. Kalau sekarang sudah enak nggak akses keluar masuk dari pulau, enak nggak? Maksudnya gampang tidak? Gampang sih sekarang. Gampang ya. Kalau dulu itu sangat luar biasa susahnya. Jadi kemajuannya sangat luar biasa sekarang. Gitu. Oh begitu. Nih Kang Effendi kan termasuk banyak sih teman-teman yang pengen tahu lebih banyak gimana sih Pulau Pahawang gitu. Saya juga sering ditanya-tanya Pulau Pahawang itu gimana sih gitu ya. Saya ceritakan saya memang sudah 2 kali loh ke Pulau Pahawang. Jadi dan saya pernah melihat satu masjid juga begitu. Jadi ya, alhamdulillah memang masjid itu memang banyak saya rasa wisatawan yang ada di situ gitu. Apa seperti itu? Kalau misalnya Jumat ini sudah banyak belum wisatawan yang datang ke Pulau Pahawang? Jumat? Iya. Sekarang ini bahkan bukan cuma Sabtu Minggu. Iya. Dari hari Jumat pun ada kadang-kadang. Oh begitu. Karena kayak itu lihat biasanya dari kantoran gitu kan, dari Kemenag nih kadang-kadang pas bukan hari libur masuk gitu.
ada gitu. Ada. Berarti masjid-masjid di sana selain penduduk yang mukim di Pulau Pahawang, juga yang melaksanakan sholat di sana para Tamu juga. Iya. Pengunjung ya. Pengunjung. Berarti ada interaksi masyarakat dengan para pengunjung ya. Iya. Iya. Kan ini pengunjung ini mungkin latar belakangnya beda-beda, dari daerah yang berbeda, dengan budaya yang berbeda juga. Bagaimana, ada nggak ini bagaimana interaksi antara tamu dengan penduduk setempat itu, efeknya bagaimana gitu? Yang biasa ke kampung itu ketika memang melaksanakan kewajiban sholat gitu kan. Sementara untuk di villa-villa itu memang di luar kampung, kecuali masuk di homestay. Oh iya. Homestay, kalau homestay itu kan rumah yang memang dibikin penginapan. Jadi kalau homestay itu membaur dengan penduduk setempat ya. Penduduk. Jadi tamu juga mungkin bisa mengikuti kegiatan sehari-hari penduduk setempat gitu. Iya. Oh seperti itu. Jadi kalau sholat ya ikut sholat, Iya. waktunya seperti itu. Baik. Jadi ini merupakan satu yang unik bahwa Pulau Pahawang ini memiliki interaksi, banyak interaksinya antara penduduk setempat dengan para tamu pendatang. Nah, sebagai penyuluh agama, ini merupakan satu tantangan juga kan, bagaimana Pulau Pahawang itu menjadi tujuan wisata tapi tidak merubah budaya, kebiasaan yang ada di pulau tersebut. Gimana, Bapak penyuluh? Itu memang tantangan yang sangat luar biasa. Dengan ini saya nggak jarang komunikasi, konsultasi dengan pihak pemerintah desa agar kita seiring sejalan. Jadi majunya ini cuman jangan sampai maju sebelah. Budaya yang ada di sana turun-temurun bisa dipertahankan, apalagi agama itu harus memang dijadikan nomor satu. Sementara keperluan dunia, wisata itu monggo, cuman nggak merubah adat budaya itu. Nah ini kita juga pengen tahu mungkin budaya keagamaan yang ada di Pulau Pahawang apa, supaya kita juga tahu nih gitu. Budayanya maksudnya? Kebiasaan-kebiasaan keagamaan yang ada di Pulau Pahawang misalnya, kalau misalnya Maulid Nabi seperti apa? Setiap kegiatan di hari-hari besar Islam itu alhamdulillah di Pulau Pahawang mengikutinya. Maulid Nabi dari Isra Mi'raj, terus 1 Muharram, 10 Muharram, itu kami mengikutinya. Oh iya, kan biasanya kalau di kita nih di kampung-kampung, anak-anak kecil kalau setiap sore ba'da isar atau menjelang maghrib kan pergi mengaji. Iya. Nah, jadi itu juga sudah menjadi tradisi dan budaya. Apakah hal-hal seperti itu juga ada di Pulau Pahawang? Alhamdulillah ada. Ada ya, dan anak-anak maksud saya masih semangat untuk terus ngaji ya, Alhamdulillah. menggali ilmu agama. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ini penyuluh dari Pulau Pahawang. Selama jadi penyuluh di pulau terpencil, ada nggak sesuatu kejadian yang unik gitu? Sebetulnya yang namanya penyuluh ini cuman alhamdulillah sebagai penunjang penguat ke pribadi saya, dan sebelum penyuluh pun jujur saya sudah terjun di Majelis Ta'lim itu sejak 2012. Dari 2012 memang sudah aktif di masyarakat, sudah aktif ngajar Majelis Taklim. Terus? Jadi pahit manisnya sudah kami rasakan ketika memang ada dari kementerian sebagai penyuluh itu menambah daya semangat kami. Tambah gitu. Semangat lagi ya, bahwa perjuangannya selama ini diapresiasi oleh Kementerian Agama dengan diangkat menjadi penyuluh agama Islam. Dan ada payung hukumnya pula. Kalau kemarin kita jalan ya guys seperti itulah itu. Begitu. Tadi disebut pahit manisnya karena dari 2012 sudah semua dirasain. Pahitnya dulu apa? Pahitnya yang sekarang aja udahlah. Yang sekarang, salah satu binaan saya itu di dusun 1 Suak Buah, dan saya ada di dusun 6 Cukunyai. Itu jarak tempuhnya kurang lebih 6 kilo, dan jalannya itu cukup lumayan susah. Susah. Naik apa Pak kalau dari dusun? Naik motor darat gitu kan. Bisa motor darat? Ya keliling. Jalannya sudah
apa aspal hot mix? Sebagian memang sudah dicor beton. Cor beton. Cuman kan 2 tahun ini masa Covid ini nggak ke jalan. Oh, begitu. Jadi jalan yang belum terkena cor itu hancur. Hancur. Dan itulah pahitnya. Kadang-kadang kita kehujanan di jalan. Kehujanan di Sempet jalan. jatuh pula di jalan. Sempet jatuh. Itulah perjuangannya. Itu pahitnya ya. Pahitnya. Terus pernah nggak datang ke majelis taklim sudah jauh dengan begitu banyak tantangan, nyampe sana jamaahnya nggak ada? Ya. Pernah Sempet cuman ada 6 orang. Oh, rasanya gimana itu? Nggak apa-apa, Bu. Oh, enggak apa-apa ya, luar biasa. Yang 6 orang itu tetap kita ngaji ya. Yang nama ngaji itu sendiri juga jadi. Cuman ketika ada yang mau disampaikan, ada pendengarnya, 1 orang pun cukup. Gitu kan. Padahal di hati mah ada sebetulnya. Wah, luar biasa. Luar biasa tantangannya seperti itu. Benar-benar keikhlasannya sudah teruji. Kalau kita sampaikan, malah mereka gimana gitu kan. Iya. Ngamuk ya kan, nggak ada ini jamaahnya gitu kan. Gitu. Padahal hati mau beneran gitu. Itu pahitnya. Itu pahitnya. Manisnya ada sebagian penerapan kita, penyampaian kita di bidang kesosialan itu bisa dilaksanakan oleh ibu-ibu. Dari beberapa tahun ini di Majelis Taklim itu mengadakan santunan yatim. Oh, santunan yatim. Santunan yatim, dan kemarin cukup luar biasa di Dusun 3 Jerlangan yang memang wisatanya cukup ramai. Iya. Itu mengadakan santunan yatim dalam jarak nggak nyampe 1 tahun, terkumpul dana cukup lumayan dan dilaksanakanlah. Di situ saya tersentuh. Artinya kita menyampaikan ke sosialan, ke jamaah itu bisa dilaksanakan. Itu begitu. Senangnya. Dananya dari mana? Dananya itu setiap masuk ke majelis taklim masuk. Berapa? Ya seikhlasnya. Seikhlasnya. 1.000? Bisa jadi. 2.000 atau berapa kisarannya? Rata-rata kita nggak tahu ya, karena tertutup atau gimana? Nggak terbuka, cuman kan ada yang ngasih 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang gede juga. Cuman kebanyakan di sana itu adalah dari wisata. Itu manisnya wisata. Oke, tadi santunan anak yatim. Bapak tahu nggak anak yatim yang ada di Pulau Pahawang ada berapa? Kalau tidak salah sekitar 30 sekian, Bu. 30 sekian. Dan ke-30 anak ini tadi mendapat santunan semua? Semuanya. Adil ya? Ya. Adil, besar kecilnya relatif, yang penting semua rata. Semuanya. Itu manisnya. Jadi manisnya bukan hanya saja diterima oleh Bapak, tetapi juga oleh masyarakat lain. Lebih manis seperti itu, Bu. Apa yang kita sampaikan itu terasa oleh memang yang berhak, daripada itu kembali ke saya. Manis mana sama duren? Ya, durennya nggak ada, Bu. Jadi nanti Pak Effendi bisa saya sebut sebagai penyuluh kopi nih, karena lengkap di situ, ada manis pahitnya. Tapi kalau diudek secara komposisinya, diaduk secara tepat, itu jadi jempol. Pak, manisnya itu kan tadi 1. Coba dong, saya kan suka sama yang manis-manis. Ada lagi nggak yang manis? Di kegiatan ya, pengalaman Bapak selama menjadi penyuluh, manisnya lagi dong, masa cuma 1? Banyak sih. Nah banyak kan, berarti lebih dari 1, boleh dong? Banyaknya sih itu, jadi ada sifat cemburu. Satu kegiatan itu mulai diterapkan di satu majelis taklim. Nah kemudian kegiatan itu ternyata bisa diikuti oleh majelis taklim yang lainnya. Itulah manisnya. Manis di sana bukan berarti gula, teman. Kemanfaatan yang kita sampaikan itu ternyata ada. Jadi kebaikan yang timbul dari kegiatan yang kita lakukan menjalar, menular. Alangkah indahnya ya Allah, menebar kebaikan. Kalau manis tentang materi, alhamdulillah ya kita cukuplah, Bu. Cukuplah, alhamdulillah. Iya, sudah dicukupkan sama Allah ya. Iya. Pak Effendi ini kan memang lahir, tumbuh besar, dan sampai sekarang masih tinggal di Pulau Pahawang. Kita yuk nostalgia dulu ke 40 tahun yang lalu gitu. Sewaktu Effendi kecil ini, ceritain Pahawang itu bagaimana? Kita pengen tahu nih gambaran Pahawang 40 tahun yang lalu. Udah. Sudah.
Kalau untuk diceritain semuanya sangat luar biasa sulitnya, cuman yang jelas dari saya kecil sampai sekarang ini sudah sangat jauh kemajuannya. Saya cerita tentang waktu sekolah. Iya, iya. Jarak tempuh dari rumah saya ke sekolahan SD itu sekitar 5-6 kilo. Sudah di Pahawang juga ada ya? Di Pahawang. SD, siap. SD, dan itu jalannya setapak, kanan kiri itu ilalang, dan ketika ada teman yang jahil yang dulu itu ngikat ilalang, yang terbelakang itu kena sangkut dan jatuh. Jahil sekali temannya ya Pak ya? Iya, ya namanya orang-orang ini kan seperti ya dunia itu. Dunia anak-anak. Alhamdulillah waktu itu saya lulus tahun 86. 86 itu memang saya nggak melanjutkan karena untuk sekolah cukup luar biasa susahnya. Pada zaman itu sudah ada SMP belum di Pahawang? Belum ada. Jadi kalau mau melanjutkan berarti harus keluar pulau. Keluar pulau. Oh, iya. Saya waktu itu nggak sekolah, cuman pergi ke pondok di Jawa. Kalau adik dua-duanya itu di Hanura. Jadi perbandingan dari tahun saya masih kecil lulus SD itu sampai sekarang luar biasa jauhnya. Karena sekarang itu sejak PAUD sampai SMA di sana ada. Sudah ada ya, alhamdulillah. Gitu. Atas kerja keras masyarakat juga dan pemerintah daerah ya, sehingga fasilitas pendidikan sudah mulai dilengkapi. Nah, ini kan Pak Effendi setelah lulus SD, mondok, dan di tahun 2000 itu artinya memang sudah pada masa usia yang sangat matang. Kembali lagi ke kampung halaman. Saat itu kira-kira apa yang ada di pikiran Pak Effendi? Saya mau buat apa nih di Pulau Pahawang? Gitu. Ya, beda dengan sekarang Bu tentang pemikiran itu. Mungkin waktu itu nggak sampai ke sana karena pulau pun masih biasa saja. Cuman sejak tahun 2000 itu saya sudah mulai menghidupkan TPA. Iya itu atuh Pak, namanya sudah berbuat. Jadi saya punya TPA Al-Badawiyah dan itu memang dimulai sejak tahun 2000. Jadi pulang pondok ke Pahawang, pertama saya buat TPA gitu. Ya. Itu keren loh. Itu memang sudah Bapak Alhamdulillah lakukan. Sampai sekarang masih. Santrinya nggak bangkrut? Insya Allah enggak Bu. Jadi dari 2000 sampai sekarang terus berbuat di bidang keagamaan gitu. Bapak, Pulau Pahawang kan sebagai tujuan wisata, artinya sekarang perkembangannya sangat wow, luar biasa. Sedangkan Bapak berkiprah di dunia keagamaan. Jadi ini kan ada nggak, kalau menurut Bapak ada nggak maksudnya kontradiksi antara pariwisata dengan keagamaan, atau keduanya bisa berjalan selaras? Gimana Pak? Sebetulnya ada ketika memang masing-masing tidak menempatkan pada tempatnya. Oh iya. Saya cerita, satu hari saya membuka satu soal di ibu-ibu. Kata saya begini, jamaah sekarang ini kita sedang musim hujan. Dan hujan pun cuacanya keliling, mendung. Khawatir, awas hati-hati dengan atap rumah kita, dinding rumah kita, bahkan pondasi rumah kita. Nah, itu jadi pertanyaan bahan PR para jamaah, dan setahun kemudian jamaah mulai terbuka. Oh ya ini maksud. Jadi artinya waktu itu baru permulaan wisata. Oh iya, tahun berapa ini? Tahun berapa sekitar? Sekitar 4 tahun yang silam. 4 tahun yang silam. Baru 1-2 kan udah gerimis kan. Iya. Dan ketika datang ke sana belum ada villa. Adanya rumah. Iya. Settingan homestay baru beberapa tahun belakang ini rumah. Dan ketika tamu datang nyewa rumah, yang punya rumah keluar dari rumah itu. Begitu. Ya, makanya waktu itu saya ngomong hati-hati dengan atap. Bisa jadi kita kehujanan, dan ternyata ketika datang tamu dia keluar dari rumah ya positif kehujanan, rumahnya disewain. Iya. Nah itu, oh ini yang dimaksud. Nah itu
itu yang kurang ininya. Cuman ada sisi baiknya. Sisi baiknya wisata datang ke sana dipastiin kita akan mendapatkan banyak hal di sana. Kalau materi tentang itu pasti. Terus beragam budaya pun masuk ke sana. Iya, itu. Tentu kita bisa menimbang, mengambil yang baiknya gitu kan. Ada. Cuman kalau bicara tentang apa dan siapa sih Pahawang, secara keseluruhan Pulau Pahawang itu istilah anak ABG, Bu. Oh, ABG. Jadi lagi apa, labil atau ranum-ranumnya tapi labil? Ya, seperti itu. Oh iya. Makanya jujur cukup mengkhawatirkan andaikan tidak dipantau cukup baik. Seperti apa sih ABG? Yang dikhawatirkan masuknya beragam budaya bahkan dari luar negara masuk ke situ. Ya, anak ABG kan hubut taklid, sedang meniru, itu yang dikhawatirkan, Bu. Nah, berarti tantangannya luar biasa ini menjadi penyuluh di Pulau Pahawang. Bapak kira-kira untuk menangkal yang seperti itu tadi, efek-efek negatif yang hadir atau dibawa beserta dengan wisatawan yang datang, bekal kita untuk membentengi masyarakat setempat apa ini? Kita selalu mengajak supaya memakmurkan majelis taklim, itu terutama. Iya. Terus tidak bosan-bosannya untuk mengawasi, memperhatikan anak-anak kita. Tapi remaja mau nggak datang ke masjid? Nah, itu mungkin sesuatu yang agak susah lah ya. Agak sulit ya masih agak sulit. Cuman Risma itu berjalan. Risma berjalan tapi pengurusnya saja? Enggak berjalan. Jadi berjalan semua ya? Tadi malam Jumat itu di masing-masing dusun ada kegiatan Risma tiap rumah gitu kan. Apa kegiatan Risma itu, Pak? Ya, Risma itu ada yang ya latihan-latihan Risma, ada muhadorohan, susunan acara Yasin dan lain sebagainya, bahkan sampai marhaba itu kan. Jadi budaya keislamannya tetap dijalankan, ngajinya tetap, itu jadi merupakan salah satu cara untuk mengimbangi, bukan membentengi. Oh, mengimbangi ya. Dunia dan akhirat itu tadi ya. Mereka biarin ya, ada robana juga kan, itu budaya kita kan. Kalau dikembangkan bisa nggak misalnya Risma robana gitu, terus atau budaya yang lainnya, malah tamunya ikut diajarin main robana. Itu impian saya, Bu. Nah, begitu ya impiannya ya. Saya rasa itu nanti bisa menarik gitu. Jadi apalagi di homestay ya, ketika masyarakat berbaur dengan para tamu berbaur dengan masyarakat, kadang-kadang tamu ini kan pengen tahu apa sih kebiasaan di sini, bisa nggak saya membaur gitu. Nah, nanti mungkin bisa diajarin rebana, diajarin apalagi kebudayaan, ada rodat atau marhaba. Iya, cuman itu ya robana, marhaba gitu. Iya, nah nanti bisa diajarin marhaba gitu. Ya bagus, memang sudah banyak artinya yang diperbuat Pak Effendi di Pulau Pahawang. Jadi mudah-mudahan ini nanti Pak Effendi tetap terus semangat, tetap istiqomah untuk menjaga dan mensiarkan agama di Pulau Pahawang. Karena nanti tantangan kedepannya mungkin lebih berat lagi ya. Insyaallah lebih berat lagi. Keagamaan masyarakat bagaimana, Ustadz, di Pahawang? Kita cerita sedikit gambaran keagamaan di Pulau Pahawang. Tentang keagamaan? Iya. Kegiatannya? Ya, kegiatannya, terus di jiwanya agamanya itu bagaimana, seperti itu. Kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari sudah agamiskah? Artinya agamis itu sudah menjalankan syariat agama Islamkah? Seperti itu? Belum. Belum. Gimana? Jadi belum di sana karena ya tadi itu kembali karena banyaknya yang masuk. Gitu. Banyak yang masuk. Berarti Pak Effendi masih terus harus kerja keras ya? Ya, itu tantangan saya. Tantangannya mungkin. Ya tetap, dan harus semangat dong. Iya. Pak Effendi, tadi luar biasa ya. Saya sudah
tahu nih jumlah masjid di sana ada 3 atau 4 tadi? 4. Ada 4, musola 3. Musola 3, TPA, majelis taklim. Artinya memang sudah banyak fasilitas-fasilitas keagamaan di pulau yang dihuni oleh sekitar 1.500-an orang tersebut tadi. Itu sarana-sarana ibadah itu tadi gimana Pak? Status tanahnya itu? Sebagian besar wakaf. Wakaf? Siapa yang berwakaf? Ya pendahulu kami, penghulu kita yang sebelum kita. Artinya memang orang Pahawang? Orang Pahawang. Berarti kesadaran untuk wakaf sudah ada dari dulu dong ya di masyarakat, dan itu menurut saya itu pemahaman keagamaannya sudah sangat luar biasa. Bahkan lebih besar orang dulu untuk perwakafan daripada sekarang. Karena mungkin sekarang asetnya sudah mahal, jadi sudah mulai tahu. Tapi nanti ada solusinya loh, bisa wakaf uang. Pak, jadi banyak nggak aset wakaf yang ada di Pulau Pahawang? Masjid dan musola itu semuanya berdiri di tanah wakaf. Berdiri di tanah wakaf, berarti 4 ditambah 3, 7 lokasi. 7 lokasi. Tambah ada TPU. TPU berapa? 1, 2? 5. 5. 7 ditambah 5, 12. Itu semuanya di tanah wakaf. Berarti di pulau yang kecil mungil tersebut ada 12 lokasi tanah wakaf. Benar? Ya. Luar biasa. Itu keren Pak. Keren. Dan alhamdulillah program tahun kemarin ketika ada arahan dari Kemendag untuk mengejar wakaf AIW, kami di Pahawang dengan walaupun agak susah itu bisa meng-AIW-kan 10 wakaf. 10 wakaf sudah di-AIW-kan. Padahal saya tahu untuk proses AIW itu tidak mudah. Untuk menelusuri asal-usul wakifnya siapa ini itu sulit, saya tahu itu. Dan 1 wakaf itu berkasnya luar biasa, Masya Allah. Pahawang 10. 10 ya. Berarti tadi masih ada berapa yang belum? Ada 2. Ada 2 yang belum di-AIW-kan. Apa kira-kira kendalanya? Sebetulnya yang 2 itu ada suratnya, bahkan sertifikat. Iya. Sertifikat Verona. Cuman itu program desa PTSL. Iya. Cuman di situ pihak desa tidak konfirmasi dengan kami, dan di sana ditulis wakifnya itu pengurus malah. Oh, berarti belum ada sinkronisasi data. Ya, artinya memang ini Pak Effendi, bahwa permasalahan administrasi seperti ini yang kadang-kadang memang sulit sekali pada proses peng-AIW-an atau akta ikrar wakaf itu. Jadi kadang-kadang kok lama gitu, karena memang kita harus teliti menelusuri asal-usulnya. Namanya juga masalah harta benda umat ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Alhamdulillah ya. Jadi 10 sudah AIW dan sudah PR AIW. Kita tinggal 2 lagi. Mudah-mudahan yang 2 ini bisa cepat selesai prosesnya. Lebih berharap pula ya kami setelah AIW itu bisa dilanjutkan ke sertifikat wakaf. Sertifikat. Yang 10 AIW sudah diajukan ke sertifikat wakaf atau belum? Belum, kan marga penuh nggak kebagian kemarin. Nggak kebagian PTSL. Jadi nanti sekalian nih kita usul, mohon Marga Punduh, Kecamatan Marga Punduh, khususnya Desa Pahawang, masuk dong program PTSL supaya aset wakaf yang ada di Pulau Pahawang bisa ikut tersertifikasi untuk pengamanan aset harta benda umat. Iya nggak gitu kan? Iya, mudah-mudahan diijabah ya, didengar deh. Dan kalau tidak salah dengar di Kawa itu kemarinnya kepala Kawa ngomong yang paling banyak di Pahawang, di Marga Punduh, desa-desa lain bahkan nggak ada yang nggak nyetor sama sekali tanah wakaf itu. Karena saking sulitnya bikin AIW. Oh gitu. Ada apa dengan Pulau Pahawang kok bisa sebegitu suksesnya gitu? Ya, mudah-mudahan kesadarannya lebih dari yang lain. Lebih dari yang lain. Dan yang ngurus juga mungkin luar biasa kali. Iya, sedikit-sedikit agak-agak inilah agak kerja keras. Iya, luar biasa sekali. Pak, selain wisata, selain ada mungkin sedikit yang menjadi nelayan gitu. Di sana ada nggak misalnya seperti perkebunan, pertanian, seperti itu ada nggak di Pulau Pahawang? Saya pekebun, Bu.
Berkebun apa? Ya seadanya lah, walaupun itu di tanah-tanah sedikit punya orang gitu kan, saya nanam pisang apa gimana gitu. Pisang yang tumbuh di sana, terus? Ya kakao, coklat, kelapa. Kakao, coklat juga ada ya? Kelapa juga ada. Terus untuk menjual hasil dari kebun bagaimana? Sekarang banyak pembeli masuk sana. Oh banyak ya, jadi tidak perlu khawatir ya. Nah, ada yang nanam padi nggak di sana? Di sana ndak ada nanam padi. Tapi orang Pahawang makannya tetap nasi kan? Iya. Nah itu berasnya dari mana? Dia dari Ketapang itu. Dari Ketapang ya. Berarti kalau misalnya kondisi laut tidak baik, tidak bersahabat, kita tidak tahu namanya alam, mungkin ombak tinggi, mungkin angin, badai, dan pasokan beras habis gimana ini? Di sana itu kan ada warung, Iya. dan warung itu mereka membuat stok beras cukup lumayan gitu kan. Jadi kita beli ke warung-warung itu jadi nggak masing-masing beli ke sini gitu kan, ke pasar gitu. Sudah ada warung ya. Sudah ada warung besar gitu. Pernah nggak kejadian stok di warung juga habis, tapi cuaca tidak mendukung untuk pengiriman logistik ke Pulau Pahawang, sehingga satu pulau agak ya bagaimana gitu? Alhamdulillah belum pernah, dan semoga enggak pernah. Dari kecil ya, dari tahun 1972 belum pernah. Pernah dulu, Bu. Pernah atau gimana? Tahun berapa itu pernahnya? Waktu itu kemarau sampai 9 bulan. Ya Allah. Saya masih kecil. Iya. Ibu ngomong itu, Ibu. Iya Ustadz. Bapak masih kelas berapa, inget nggak? Minta tisu. Kelas berapa itu, Pak? Ya Allah. Mohon maaf, Bu ya. Iya, tidak saya apa-apa. teringat almarhum, Iya, orang iya. tua saya. Iya Pak, iya. Lahul Fatihah untuk beliau. Waktu itu ketiga bahasanya kan, panas sampai 9 bulan, ada yang 7 bulan, dan itu karena memang ekonomi kami masih cukup terbelakang, bahkan dikatakan sangat terbelakang, terutama pribadi saya dan di kampung itu nggak jarang kami makan bahasa Sundanya bogel talas Ya. talas sente, itu yang gede kan, ada butinya, itu makan itu untuk mengganjal menjadi tambahan dari nasi tadi. Karena waktu itu untuk nanam di sana nggak ada hama pula, untuk keluar memang transportasi makin susah. Itu saya masih kecil, sekitar kalau sekolah SD itu sekitar kelas 4. Masih kecil sekali ya Pak ya. 3-4 gitu, masih kecil. Ya Allah, begitu pada tahun itu. Ya. Dan alhamdulillah semua sudah terlalui ya. Terlalui. Dan itu memang kalau kita mengingatnya lagi menjadi sedih, tapi mudah-mudahan itu menjadi hikmah di kemudian hari, di sekarang saat ini ya Pak Effendi ya. Saya yang sedih sekarang. Ayo Pak. Terbayang, Bu. Iya. Terbayang waktu itu seperti apa? Ya Ustadz ya. Bagaimana kita mau keluar pulau tidak bisa, sedangkan pulau kita terkena kemarau panjang ya. Tentang kegiatan keagamaan ke depan, kami Desa Pulau Pahawang, terutama para tokoh dan sepuhannya, mohon berdoa dari semuanya. Anak kami tidak 1-2 yang keluar dari Pahawang untuk mondok. Insya Allah sekarang sekitar 30-an lebih. Alhamdulillah. Yang mondok. Bukan cuma sekolah,
mondok. Mondok. Itu di sekitar mana Pak pondoknya? Ada yang di sekitar Lampung, ada juga yang di Jawa. Alhamdulillah sampai keluar Pulau Jawa juga ya. Dan jujur saya buka hayalan dan impian saya, Bu. Mudah-mudahan ini menjadi penambah doa dan mengaminkan saya. Hayalan saya adalah, impian saya, di Pulau Pawang itu ada satu tempat sentral pendidikan agama, pondokkah itu, TPQ kah itu, yang menampung anak-anak desa Pulau Pawang, nggak ketang dari dusun mana khususnya, dan ketika memang ada yang dari luar, alhamdulillah. Dan di dalamnya diisi oleh anak-anak Pahawang yang sekarang sedang mondok. Amin. Itu impian saya. Mudah-mudahan impiannya terwujud, doa-doa kita diijabah oleh Allah ya Pak ya. Pengennya seperti itu. Ada tempat yang memang ketika anak-anak itu kembali dari pondok, ada sarana untuk ngajar. Iya, mudah-mudahan dari penonton kita nanti ada yang tergerak hatinya untuk mendirikan pondok di Pulau Pahawang. Sudah ada Pak Effendi di sana, jadi nanti bisa bersama-sama bergerak ya Pak Effendi ya. Siap ya kalau misalnya nanti ada yang berkenan. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali perjuangan Pak Effendi di Pulau Pahawang. Impiannya ini untuk anak-anak kita yang sekarang belajar di luar Pulau Pahawang, itu nanti apakah ingin mereka kembali ke Pahawang, membangun Pahawang, atau biarkan mereka berkarya di luar Pulau Pahawang, Pak? Karena memang Pulau Pahawang ini cukup membutuhkan, keinginan kami itu mereka kembali ke Pahawang. Dan ketika di Pahawang sudah berjalan baik, ya monggo. Keinginan kami ke Pahawang, karena Pahawang membutuhkan hal-hal yang agak luar biasa dari generasinya. Iya, semangat ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita yang sedang belajar di luar bisa mendengar suara hati para orang tuanya, suara hati Pak Effendi kembali ke Pahawang dan membangun Pahawang lagi. Masya Allah, luar biasa. Sudah panjang lebar kita ngobrol Pak Effendi, banyak sekali yang kita semua bisa ketahui tentang Pahawang. Kita bisa belajar tentang semangat dari Ustadz Effendi di Pulau Pahawang, walaupun di pulau kecil, dan itu akses untuk menuju ke sananya harus menggunakan perahu atau kapal motor, tapi tidak menyurutkan semangat Bapak Effendi untuk terus mensyiarkan agama Islam. Luar biasa, dan terima kasih untuk perbincangan yang sangat hebat ini, sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan nanti bisa menginspirasi kita semua. Ya Bapak ya. Pemirsa, demikian podcast kita sore hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan terus saksikan podcast dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.